Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah Sholawatullah Hikmah dan para mustami' serta muajis dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan semua dengan karunia, rahmat dan maghfirah dan senantiasa diberikan limpahan pengetahuan terkait dengan hambaan kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Baik, kali ini kita melanjutkan ijazah terdahulu 141 sampai 160 insyaallah surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu adabnakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasib qalu adabnastahwil alaikum Wadamna'akum minal mu'minin fadla yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allahul azim. Ayat ini adalah untuk menolak orang yang munafik, orang yang mencari keuntungan dari kesempatan dan kesempitan atau dari kesempitan sesamanya atau kesusahan sesamanya, maksudnya agar dia memperoleh keuntungan dari situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan orang lain, maksudnya agar diberikan kesadaran terhadap orang yang terkait. Caranya adalah baca ayat ini sebanyak 41 kali, kemudian membaca Bismillah ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Ayat ini juga untuk menolak hal yang merugikan daripada kerjasama antara dua belah pihak. Maksudnya agar aman dan lancar semua urusan yang Anda
hadapi. Caranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim 450, kemudian baca ayat 41 kali, lalu membaca sholawat 100 kali. Demikian. Lalu kemudian 142 di surah An-Nisa, innal munafiqina yakhadi'unallah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini untuk orang munafik juga, maksudnya agar dia senantiasa terjebak dengan segala siasat orang yang munafik tersebut. Berlaku juga untuk orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang selalu mengerjakan hal yang dilarang oleh agama. Maksudnya adalah agar kita hendaki orang tersebut dibalas dengan makar Allah. Hanya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama orang munafik dan nama ibunya, atau juga bisa dengan bilangan 313. Lalu kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim 450, lalu kemudian baca salawat 100 kali. Kemudian membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inni atawassalu ilaik بهذه الآية الشريفة وصدق الله ما خادع لا نبدو فلانا كما يخادعون الله إلى على فقد ذا برقم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut. Oh maaf. Setelah ditulis, lalu kemudian tulis juga doanya, tulis ayat tersebut, kemudian doanya ditulis juga bersamaan. Setelah itu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 450 dan ayat tersebut dengan jumlah bilangan 313 atau jumlah bilangan orang yang dimaksud. Lalu kemudian membaca salawat 100 kali, lalu kemudian baca doa tersebut 3 kali, ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian direndam dengan air, airnya ditaburkan di tempat orang yang dimaksud. Atau ayat ini juga bisa untuk mengembalikan kezaliman dari orang lain, kejahatan, kejelekan ditimpakan kepada orang lain. Caranya adalah ayat kursi 170 kali, lalu kemudian baca ayat tersebut 100 kali, lalu kemudian baca salawatnya 100 kali. Untuk ke orang lain sebaiknya ditiupkan, ditulis juga ayatnya agar di bawah ayat dan ditiupkan ke air ayat yang sudah ditulis. Kemudian airnya tersebut diminumkan, dimandikan. Allah alam bissawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 143, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa wa may yudlilillah fala tajida lahu sabila. Ini agar orang yakin. Jadi untuk orang yang bersifat ragu memutuskan hal-hal atau masalah yang di hadapannya, ini diasumsikan ketika memang situasi dan kondisinya mendesak atau darurat. Jadi tidak ada jeda waktu untuk berpikir lagi. Itu caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian jumlah nama orang baca dengan
dengan jumlah nama orang yang dimaksud dengan dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil 450, lalu membaca sholawat 100 kali, kemudian membaca doa Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqi hadhil ayat syarif wa sadaqallahumma ja'ala fulan ibn fulan mudhabdhabina baina amri. Ya, ini titik-titiknya silakan diisi dengan nama hajatnya atau apa namanya yang membuat gundah atau yang membuat dilema, yang membuat galau, silahkan diisi. Falang tajidalahu sabila innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahirabbil alamin. 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut direndam dengan air, airnya bisa ditaburkan di depan rumahnya atau diminumkan ke orang yang memang meragukan sesuatu. Atau ini juga untuk memuluskan semua urusan Anda. Caranya baca subhanallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan yang sama, lalu ditutup dengan baca sholawat 100 kali. Jadi artinya agar Anda tidak salah dalam memilih jalan, dalam memutuskan sesuatu hal. Mungkin Anda ada atau saudara Anda yang dalam posisi mandek, apa ya namanya ya, situasi sulit, situasi yang sulit. Ayat selanjutnya 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minina turiduna yaj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ini adalah untuk agar kaum atau orang jangan salah memimpin pemilih, memilih pemimpin ya, memimpin pemilih terbalik, mohon maaf, nah itu orang kafir atau mungkin orang yang tidak baik, orang yang fasik atau orang yang munafik, agar dikaruniai pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, dan insya Allah ketika memang masih terpilih juga akan diberikan adab oleh Allah Ta'ala terkait dengan pilihan yang tentu itu disiasati ya. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama orang tersebut, atau dengan jumlah nama bilangan jumlah kampung, nama daerah, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarif wa sadaqallahumma ja'ala tatakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minina ala qaum. Ada bisa begitu atau ala qaumi, ya, silakan disebutkan nama daripada daerah atau kaum atau golongan atau masyarakat atau warga atau negara, warga negara. Turiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina innaka 'ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Saya beri syakal dulu. Lalu kemudian tulisan tersebut ditiupkan, jikiran tersebut kepada tulisan, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian ditaburkan di kampung tersebut, daerah tersebut, atau bisa juga tulisan tersebut dilipat, digulung, dimasukkan ke dalam botol, tutup rapi, dipendam di tempat kampung, daerah atau daerah. Ini pendapannya di pusat
kota ya, desa atau di tempat-tempat yang memang diduga tempat tersebut menjadi tempat paling ramai. Atau ayat ini juga bisa untuk agar Anda terpilih menjadi pemimpin dan tidak memilih pemimpin kepada orang lain. Biasanya ini kaifiat gunakan menjelang pemilihan kepala daerah ya. Kepala daerah biasanya seperti itu. Ini ada salah. Pencalonan kepala daerah atau kepala desa atau kepala wilayah atau apapun itu yang menjadi kepala pemimpin adalah baca 10 kali daripada ayat kursi. Baca ayat kursi 170 kali, kemudian membaca ayat tersebut di atas 100 kali, lalu kemudian membaca wastana'tu kali nafsi 786, lalu kemudian baca sholawat. Oke, sebentar saya kasih syakal dulu. Setelah membaca kalimat wastana'tu kali nafsi 786, lalu kemudian ditutup dengan baca sholawat 100 kali. Ini biasanya dilakukan pengerjaannya atau kaifiat caranya adalah seminggu sebelum terjadi pemilihan atau mungkin setelah masuk pendaftaran registrasi mengisi formulir ya. Dan Allah alam bisawab. Ayat selanjutnya 145, innal munafiqina fid darkil asfal, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ini untuk orang yang munafik juga, maksudnya agar diberikan azab oleh Allah Ta'ala terkait dengan tindakan yang merugikan. Terkadang kemunafikan tersebut memicu perilaku yang bisa membuat mudarat dengan skup yang lebih luas, mudaratnya lebih luas ya. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan terus 13, lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu bacalah sholawat 100 kali, kemudian membaca Allahumma inni atawassalu ilaik baki adalah ayat syarif wa sadaqallahu majal azabik ala fulan ibn fulan bi adzabin nari la badani wa mali wa kasabi jama'atai walang tajidalahu nasara faqut yadabirul qamil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali saja, silahkan. Lalu kemudian tersebut dimasukkan ke plastik, dibungkus rapi, lalu kemudian ditindih dengan batu yang besar, atau bisa juga tulisan tersebut ditulis di atas lempengan. Lalu kemudian lakukan seperti tadi, baca ayatnya dengan apa yang tadi dijelaskan, kemudian ditiupkan ke timah tulisan ayat di atas lembaran timah, kemudian dibakar di atas bara api, demikian. Atau bisa juga tulisan tersebut gantung di pohon tinggi yang berduri, biasanya pohon randu ya. Ayat selanjutnya 146, ilal ladzina tabu aslahu adasu billahi akhlasu dinahum lillah ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu lil mu'minina ajran 'azima. Ini untuk mengobati kaifiat yang di atas tadi ketika memang sudah bertaubat orang tersebut.
Hanya baca ayat tersebut, ayat ini 41 kali, lalu kemudian baca la ilaha illallah ini kuntum minadh dhalimin 41, kemudian baca salat 100 kali. Afdalnya adalah pembacaan la ilaha illallah subhanaka minadh dhalimin ini adalah di sujud sholat yang terakhir ya, sholat sunnah biasanya, sunnah hajat baik itu 2 rakaat maupun 4 rakaat, baik itu secara 4 rakaat atau mungkin 2 rakaat berrakaat, silahkan saja pada terakhir sholat. Bisa dilakukan dengan sujud kembali atau memang di dalam sujud sholat yang sama, di sujud yang sama. Lalu di dalam sujud setelah membaca tasbih, baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Ya, bangun dari sujud setelah salat 100 kali. Lalu tiupkan ke air atau diminum, kemudian airnya diminumkan dan ditaburkan di tempat yang memang kita kehendaki, atau mungkin bisa dipakai mandi dan diminumkan kepada orang yang dimaksud, karena biasanya kalau orang yang sudah bertaubat seperti itu akan lebih jinak ya. Atau juga ini ayat ini bisa untuk merukunkan atau untuk mencegah daripada cekcok, pertikaian dan pertengkaran antara 2 orang atau mungkin 2 kaum yang berbeda. Ini adalah baca bismillahirrahmanirrahim 786, lalu kemudian baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100, diteruskan dengan membaca ayat ini 100 kali, lalu ditutup dengan membaca sholawat 100 kali. Lalu bacalah doa ini, Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah Barakallahu aslih bainahuma kama salahta bainal muhajirin wal ansar bi badlik wa karamik ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian ayat selanjutnya 147 ya. Ma yaf'alullah ta'ala bikum in syakartum wa amantum wa kadallahu syakiran alim. Ini ayat untuk apa namanya, bagi orang yang kena azab atau kena bukan yang tidak dia sadari ataupun mungkin dia disadari, dan diasumsikan bahwa orang tersebut sudah kembali kepada Allah ke jalan taubat. Maksudnya agar biasanya diberikan kifarat terkait dengan kehidupannya, akan diberikan beberapa saat, beberapa waktu kesempitan, kesulitan kehidupannya. Walaupun memang dirasakan bagi orang yang bertobat itu rasa kehidupan itu tidak akan rasa di baik nikmat maupun tidak, sulit ataupun tidak sulit, lapang ataupun sempit, itu tidak menjadikan asa buat dirinya, karena apa namanya, didominasi oleh kenikmatan bertaubat. Tetapi bagi lingkungannya, mungkin bagi sanak familinya itu akan terasa. Jadi bisa dilakukan oleh orang yang terdekat ataupun mungkin orang yang apa namanya, yang kenal ya, agar efek daripada kifarat yang dia jalanin selama pertobatan itu, walaupun memang dia rasa nyaman, bisa membuat lingkungan apa namanya, efek pada lingkungannya juga memberikan apa namanya, nilai yang ekonomis lah, apa sih, tempatan, terus secara rezeki dan lain sebagainya, diberikan ke lapangan. Caranya adalah baca ayat ini dibaca 41 kali, lalu kemudian membaca la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke air, lalu diminumkan airnya ke orang tersebut atau ditumpahkan di tempat
atau orang yang kita kehendaki. Wallahu a'lam bissawab. Ayat selanjutnya 148, la yuhibballahu al-jahra bisu' minal qawli illa ma zulim wa kana Allahu sami'an alim. Ini adalah untuk bagi orang yang suka mengucapkan ucapan yang tidak disukai oleh Allah, mungkin kalimat-kalimat yang jorok, yang kasar ya, yang keji dan lain sebagainya. Contohnya mengutuk sesuatu hal yang memang bukan sebab syariat agama. Maksudnya adalah supaya agar ditegur oleh Allah dengan perilaku tersebut. Ya, kemungkinan mungkin sekali dua kali ada kita temui orang-orang seperti itu yang selalu mengutuk atau mungkin dibiasakan tadinya, sehingga mungkin kalimat-kalimatnya yang tidak disukai. Atau mungkin bisa juga bagi anak-anak yang terkontaminasi oleh kalimat-kalimat dari orang-orang dewasa yang tidak baik ya, diikuti. Bisa juga untuk anak Anda yang seperti itu, tidak baik kalimat-kalimatnya, yang tidak sopan, yang tidak beretika, yang bermuatan nista. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian dibaca dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud ya. Bisa juga dengan dibaca dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama. Silakan membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa Allahumma inni atawassalu ilaik bi kadhilati syarri wa sadaqallahumma jalasu ala fulan ibnu fulana kama sabil qawli ba'adhabi su'ila badani wa malik asawi jami'a ataih wa lang tajidalahu nasirah wa dabir qabiladin awwalam wa alhamdulillah rabbil alamin. Ini untuk berikan efek jerah agar diruntuhkan sebab ya, hartanya, badannya, dan usahanya itu, dan anugerah yang diterima itu runtuh. Akan tetapi jika memang untuk mengobati atau membuang, ini kita cerita tentang menghadapnya dulu ya, atau memberikan efek jerah. Bacakan 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian tulisan ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dipindih dengan batu. Mungkin bisa juga ditulis tulisan tersebut di lempengan lembaran timah, kemudian setelah berzikir yang tadi kita jelaskan itu ditiupkan, lalu bisa dibakar di atas bara api. Adapun untuk membuang daripada sifat kejelekan daripada badan atau mulut saudara Anda atau mungkin teman Anda atau mungkin orang lain yang Anda kehendaki agar orang tersebut menjadi baik, caranya adalah tulis ayat tersebut pada bekas orang tersebut, mungkin pakaiannya, mungkin celananya, bajunya, dan lain sebagainya, atau mungkin tisu, atau mungkin alat-alat yang dia pernah pakai, atau bisa juga tulis di kertas lalu kemudian disatukan dengan barang yang pernah dipakai, misal plastik atau apa gitu, pernah dia pegang. Memang agak sulit untuk mendapatkan baju atau celananya, silahkan. Lalu setelah itu dibacakan ayat tersebut di atas. Mohon maaf ditulis juga ini Allahumma bi'aki hadil ayat syarifah. Sadaqallahu ma'amhusu an fulan ibnu fulana la yuhibballahu al-jahra bisu minal qawli illa ma zulim bifadlik wa karamika ya rahimin. Lalu kemudian setelah ditulis itu baca ayat kursi 170, baca ayat kursi 170, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca sholawat
kemudian tutup dengan doa yang tadi, 3 kali ditiupkan ke air, lalu kemudian air tersebut diminumkan ke orang yang kita kehendaki agar orang tersebut dibuang dari sifat jelek atau dari perkataan jeleknya. Mungkin itu terkait dengan anak Anda, atau mungkin anak saudara Anda, atau mungkin anak teman Anda dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Kemudian ayat selanjutnya 149, in tubdu khairan aw takhfu wa ta'fu wa ansu innallaha kana afwan qadira. Ini adalah untuk agar orang yang pernah Anda berlaku salah, kesalahan, agar Anda diampuni dan diganti dengan kasih sayang. Artinya ketika Anda melakukan kesalahan, Anda berharap agar orang yang pernah Anda cederai atau sakiti atau mungkin Anda kecewakan, itu bisa melupakan atau mengampuni atau memaafkan Anda, kemudian diganti dengan kasih sayang dan cintaan. Ini biasanya juga untuk hal-hal yang kondisi darurat, bisa ya, Anda dibenci, dicaci, dihina, bisa. Orang yang menghina itu akan menjadi sayang dan minta kepada Anda. Demi Allah alam. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas. Lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah orang yang dimaksud atau mungkin dengan jumlah 313. Lalu kemudian membaca hasbunallah ni'mal wakil 450. Kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu membaca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarif wa sadaqallahu majalla yang ta'fu fulan ibnu fulan amsu minni abdilluhu bimahabbati wa basi naga'anak li syingkarullahi rabbil alamin. Nah, ini baca 3 kali. Kemudian tulisan tersebut ditiupkan ke tulisan tersebut, tulisan tersebut digantung di yang dilewati, entah itu pintu. Biasanya nih kalau pintu keluar masuk rumah itu bukan suami istri ya, benci, tiba-tiba benci, atau mungkin bisa juga dimasukkan ke botol tulisan tersebut, lalu ditutup rapat, dipendam agar bisa dia lewati, atau mungkin bisa juga airnya dilebur dengan tulisannya dilebur dengan air, lalu kemudian air tersebut disiramkan atau ditaburkan di tempat yang biasa dia lewati. Demikian Allah a'lam bissawab. Ayat selanjutnya 150, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna ay yufarriqu bainallah wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yadkhilu ba'da dzalika sabila baina dzalika sabila. Ini adalah untuk mengetahui orang itu munafik atau tidak. Artinya kita tidak pernah tahu, mungkin orang baru atau mungkin suasana baru atau mungkin orang tersebut baru kenal, ada dalam suatu aktivitas yang sama dengan Anda, misal pekerjaan atau proyek dan lain sebagainya. Jadi caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau mungkin dengan jumlah bilangan 313 ya. Lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil 450, lalu kemudian baca salawat 100, lalu kemudian baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik ya kadhilayati syarif wa sadaqallahu maj'alana yufarriqu fulan ibnu fulana lahiran ya ala munafiqin nagala syingkarullahi rabbil alamin. Ini baca 3 kali 7 kali, lalu kemudian ditiupkan ke ayat tersebut ya, lalu kemudian dilebur dengan air. Air tersebut ditaburkan di depan rumahnya atau mungkin di tempat yang biasa dia lewati gitu. Atau ayat ini juga bisa untuk ketika Anda bingung dengan hal yang bermanfaat atau tidak,
sementara waktu itu adalah sempit bagi Anda dan darurat. Bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 450, kemudian baca ayat tersebut di atas 100, lalu baca doa, membaca salawat 100 kali. Insyaallah Anda akan terjaga dari mudaratnya persoalan dan Anda dilancarkan urusan Anda. Ketika memang Anda dihinggapi rasa ragu dan sesuatu hal, mungkin besok pagi atau mungkin jam berikutnya atau mungkin minggu selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 151, ulaika humul kafiruna haqqa wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ini adalah untuk orang yang kufur. Maksudnya adalah agar segera Allah menghinakan orang tersebut. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadhil ayati syar'i wa sarakallahu majal adzab ala fulan ibn fulan ba'adzab muhina ulaika hum haqq qad adabil qamil dan zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tulis lalu kemudian dibaca ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Silahkan. Lalu membaca subhanallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa tersebut tadi 3 kali atau 7 kali. Kan ketulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dirapikan, lalu dipendam, dirapikan, dibungkus dengan rapi atau dimasukkan ke botol, lalu dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Dan mohon laksanakan kaifiat ini pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari Zuhal. Zuhal adalah hari ke-8, di mana hari tersebut adalah untuk menghancurkan, menghilangkan dan meniadakan dan sebagainya. Juga ayat ini juga untuk agar Anda terhindar dari dihinakan oleh orang lain dan menentang kepada Anda, agar orang tersebut menentang terhadap Anda, orang tersebut akan terkena naas akibat yang tidak dia sukai. Caranya sama seperti yang di atas, hanya saja ini adalah tidak ditutup ke air melainkan dizikirkan. Jadi di titik-titik ini tidak perlu ditunjukkan kepada orang yang karena gaib ya. Gaib artinya maksudnya di sini adalah karena orang itu tidak diketahui, jadi diganti dengan ala fulan ibnu fulanah, itu saja. Lalu kemudian selanjutnya 152. Alladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini adalah untuk agar jadi orang yang tidak membedakan satu orang lain kepada orang lainnya, dan tidak akan menjadikan iri dengki, perpecahan satu sama lain terkait dengan pencapaian atau mendapatkan karunia. Biasanya orang yang mendapatkan karunia teman satu, mungkin salah satunya yang lain akan merasa ingin atau iri. Insya Allah hal itu tidak terjadi dan insya Allah akan terhindar. Ini biasanya kaifiat ini adalah untuk mensolidkan antar golongan dan antar kawan, antar keluarga, agar tidak terjadi iri dengki atau satu sama lain tidak ada kesenjangan. Demikian, Allah alam. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syar'i wa sadaqallahu maja'ad lam yufarriq baina ahadin bainin nas ma in a'tahu rizqan wasi'an wa amalan salihan innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil sebanyak 450. Lalu bacalah sholawat 100 kali. Kemudian bacalah doa ini 3 kali atau 7 kali. Demikian. Kemudian itu ditiupkan ke tulisan tersebut dilumur dengan air, lalu bisa airnya itu diminumkan ke orang yang kita maksud, atau bisa juga ditaburkan di tempat orang yang kita kehendaki, agar tidak terjadi perselisihan dan tidak terjadi iri dan dengki, tidak ada kesenjangan di satu sama lain di antara mereka. Demikian, Allah a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 153, yas'aluk ahadul kitab ayunazzil alaihim kitaban minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik faqalu arinallah jahratan wa akhadathum sa'iqah bidhulmihim thumma tahawul ila min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa'afuna an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina. Ini adalah untuk orang yang minta bukti kepada kebenaran agama. Biasanya ini terjadi bagi orang-orang yang berjalan di tabligh dakwah syiar, dan biasanya berhadapan dengan misionaris. Maksudnya adalah agar kesombongannya orang yang tersebut atau misionaris, kesombongan misionaris, agar apa namanya, tersambar petir, ya, naudzubillah min dzalik. Ini dia yang kita takutkan ketika manusia diberikan kabar atau riwayat kebenaran terkait dengan akidah agama dan tidak mau mendengarkan. Seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ada baiknya sebelum hal ini dilakukan, adakanlah nasihat-nasihat terlebih dahulu. Dan ini adalah upaya terakhir, memang jika memang orang tersebut dalam keadaan menekan dan mungkin mengancam jiwa, harta dan nyawa Anda. Demikian, wallahu alam. Begitu. Jadi maksudnya agar kesombongan orang-orang tersebut adalah bisa dibalas dengan sambaran petir. Hal ini juga bisa dilakukan agar ketika memang Anda difitnah oleh seseorang, yang tentu orang ini adalah penebar fitnah, ya, yang selalu melakukan ghibah, namimah, yang menggunjing dan mengadu domba satu sama lain, agar orang tersebut diberikan azab Allah terkait dengan tuduhan yang tidak mendasar, begitu, dan dalam keadaan mereka itu dalam keadaan sombong. Jadi ayat ini adalah lebih cenderung kepada untuk membalas apa yang disombongkan oleh mereka, apa yang disombongkan oleh orang-orang zalim terkait dengan sikap dan perilaku yang memang tujuannya adalah menekan ataupun menyingkirkan ataupun melenyapkan kebenaran di satu daerah atau mungkin di satu wilayah. Allah alam bishawab. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqi ayatil syarif wasrakallahu majal adzabik ala fulan ibn fulana akhadat usayaqah bizulmihim faqad dabar kamil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Lalu setelah ditulis kemudian dibaca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang tersebut dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 450. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu ditutup dengan doa 3 kali, doa yang tadi. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut kemudian dibungkus dengan rapi, lalu kemudian ditindih dengan batu, atau bisa juga tulisan tersebut digantungkan di
digantungkan di pohon yang berduri yang tinggi. Atau juga bisa dipendam di kuburan yang tidak dikenal, atau mungkin bisa juga disimpan di tempat-tempat yang di rumah-rumah kosong seperti itu yang tidak pernah dihuni oleh orang, jarang sekali. Demikian. Lalu kemudian ayat selanjutnya 154, warfa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du bisabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini adalah untuk agar orang atau kaum yang taat kepada Anda, agar orang-orang ataupun kaum taat kepada Anda dengan ketaatan yang aturan yang terkait dengan agama, menjadikan pemimpin dengan disayangi dan dihargai dan dicintai gitu. Jadi kalau memang Anda atau mungkin saudara Anda atau mungkin teman Anda ingin menjadi pemimpin yang ditaati dan dicintai, lalu kemudian disayangi oleh warga masyarakatnya atau mungkin rakyatnya, silahkan ketika ya ini dengan cara tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassadu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarifah sadaqallahumma ja'al rafa'a fawqahum qawli alaihim wa dukhulul bab bi fatik wa rasulik wa ja'al tati bi mahabbah wa wadajimain innaka ala kulli syai'in qadir alhamdulillah rabbil alamin. Lalu kemudian setelah ditulis itu bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan kaum atau warganya atau mungkin masyarakatnya atau mungkin ras, golongan, atau juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama dengan jumlah bilangan ayat tadi ya. Lalu kemudian tulis juga baca juga salawat 100 kali. Lalu kemudian membaca doa 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut ditaburkan di tempat orang yang banyak yang sering dikunjungi, mungkin pusat kota atau pusat desa atau pusat daerah, atau bisa juga di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah daerah, di tengah-tengah wilayah tersebut. Atau bisa tulisan tersebut dibungkus dengan rapi lalu masukkan di botol tersebut dipendam di tengah-tengah kampung tersebut agar senantiasa terlewati oleh orang-orang atau masyarakat tersebut. Yang Allah alam bisawab. Ayat selanjutnya 155, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihim al-anbiya ya ghairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ini adalah untuk agar orang yang mengingkari janji atau mengingkari ucapan atau mengingkari perjanjian lah, semacam seperti itu, antara satu kaum dan kaum yang lain atau mungkin di antara dua orang. Jadi yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi agama, menyelisihi hal-hal yang sudah disepakati dalam hal akidah, maksudnya adalah agar Allah memberikan azab kepada kaum yang ingkar tersebut. Atau bisa juga
ayat ini digunakan untuk orang yang mengingkari perjanjian dengan Anda, atau mungkin tadi ya nanti dengan janjinya, mungkin juga agar orang mentaati Anda, kemudian mengangkat mengangkat Anda sebagai pemimpin akan tetapi Anda tidak didengarkan, demikian. Maksudnya agar Allah memberikan azab kepada kaum tersebut yang ingkar kepada Anda ataupun kepada agama atau hal-hal yang sudah disepakati, misal perjanjian ataupun sejenisnya. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik biaqadil ayati syarif wa sarakallahu anzilna dzalik ala la ta'atillah wa rasuli ma dzalik ila badani wa mali kasabi jam ma'utaih bi kufri faqad dabil kamil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini setelah ditulis doa ini, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama kaum, atau bisa juga dengan jumlah bilangan H313. Lalu kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil sebanyak jumlah yang sama, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa tersebut di atas 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dibungkus dengan rapi, lalu kemudian ditindih dengan batu yang lumayan berat. Bisa juga dipendam, tulisan tersebut dimasukkan ke dalam botol lalu dipendam di tengah-tengah kampung. Demikian, Allah alam. Ayat selanjutnya 156. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azim. Ini adalah untuk orang yang menuduh zina kepada wanita salehah atau dengan berbagai keingkaran pada agama, semisal dia mengetahui bahwa hal-hal yang memang sudah dihalalkan dan diharamkan dalam agama dia ingkari demi memuluskan untuk tuduhannya atau fitnahannya. Demikian maksudnya orang-orang tersebut itu agar diberikan azab atau balasan oleh Allah Ta'ala terkait dengan perilaku dan sikapnya yang telah melancarkan fitnahan yang keji. Demikian. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik biqadil ayati syarif wa sarakallahu ma'azil a'zami bi kufrihim ala man qali buhtan na'udhimu'an fulan ibnu fulanah bi adabik ila badani ma malik asabi ajam ma'utai bi kufri faqad adabal kamil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud dan nama jumlah bilangan ibunya. Bisa dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian bacalah doa tersebut di atas 3 kali 7 kali. Tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian dibungkus rapi tulisannya, lalu ditindih dengan batu yang berat, atau bisa juga dipendam di tempat kampung tersebut. Demikian. Ini bisa ditulis saja namanya ya, bin ataupun binti, silakan. Nah, jika memang ini perempuan, mungkin domirnya ini jadi H ya. Itu contoh seperti itu. Kalau seandainya mungkin agak-agak agok atau mungkin
orang biasa. Nah, bagi Anda yang biasa, sebaiknya tidak usah diganti domirnya, dibiarkan saja, tidak masalah, karena ini adalah sebagai alat saja penyampai. Tetap tujuannya, maksudnya ada di hati Anda. Demikian. Wallahu a'lam. Lalu kemudian ayat selanjutnya 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam wa rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum aina alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina wa ma qataluhu yaqinan. Oh, ke bawah ya, di pasal mim di sini ya. Baik. Ayat ini adalah untuk agar orang-orang yang kufur ya, yang menyangka sudah menzalimi atau membunuh Anda dengan yakin tapi masih dipenuhi dengan sifat ragu-ragu. Artinya bisa juga di suatu kondisi ada musuh Anda atau mungkin orang yang zalim terhadap Anda, bahwa dia memang merasa sudah mengalahkan Anda, akan tetapi dia masih meragukan hal itu. Demikian. Atau mungkin juga bisa agar orang tersebut ragu dengan apa yang akan dilakukannya terhadap zalim yang akan dilancarkan. Artinya ayat ini adalah insya Allah dimungkinkan untuk menggembosi rencana kezaliman, begitu, mengacaukan lah, kurang lebih seperti itu. Demikian. Jadi tidak ada keteguhan, keyakinan terkait dengan apa yang akan dia lancarkan sehubungan dengan zalim yang akan dia kerjakan kepada kita atau kepada orang lain. Demikian, Allah alam. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga Allahumma inni atawassalu ilaik bi akadil ayat syarifah syarakallahu ma'adam fi qulubihim afirina syakun ala ma'udhamani wa ja'ala syubiha lahum ikhtilafan fihi inna ta'ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ini setelah ditulis lalu kemudian dibaca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama kaum tersebut atau nama orang tersebut, atau mungkin dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa tersebut di atas 3 kali atau 7 kali, ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dibungkus rapi, dimasukkan ke dalam botol tutup rapat, kemudian dipendam di dalam air. Gitu, dipendam di dalam air artinya botol tersebut setelah ditutup rapat diikat dengan tali, kemudian talinya dihubungkan dengan batu berat agar dia terapung di dalam air. Jadi dia tidak mengambang, akan tapi terapung di dalam air, gitu. Jadi mengapung di antara permukaan dan dasar, artinya di dalam air, dia mengambangnya ya, mengambang akan tetapi di dalam. Dan insyaallah Allah alam bisawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 158, barakallahu ilaih wa qadallahu azizan hakimah. Ini adalah untuk Anda ketika ingin menaikkan derajat, ketika Anda merasa terzalimi oleh orang lain, atau Anda merasa terpuruk, atau mungkin merasa terhimpit, merasa kesulitan dengan situasi yang memang tidak Anda sukai dan tidak Anda kehendaki dan tidak Anda niatkan. Jadi maksudnya adalah agar Anda diberikan derajat, artinya naik derajatnya. Demikian, Allah alam bisawab. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian
Tulis juga doain Allahumma inni atawassalu ilaiki bihaqqi dzalatil syarif wa sarqallahu bi'izzatiki wa bihikmatiki inni atadharu ilaiki irfa' darajati wahjubni kasifa yarfu' anni kulla su' wal qaraha ibadah innaka ala usyin qadir walhamdulillahirabbil alamin. Setelah menulis ayat dan doa ini, lalu kemudian bacalah doa ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan, nama kampung dan pemimpinnya, atau mungkin dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan sama. Kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu membaca doanya 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan tulisan tersebut kemudian digantung di tempat yang tinggi agar tertiup angin, atau bisa juga dimasukkan ke dalam botol, tutup rapat, dikubur, dipendam di tempat orang-orang yang dimaksud, mungkin di tempat kampung, suatu kampung, di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah daerah, di tengah-tengah wilayah, misalnya seperti itu. Atau bisa juga tulisan tersebut Anda hanyutkan di sungai dengan niat agar namanya sesuai dengan apa yang Anda niatkan. Demikian Allah alam bisawab. Ayat selanjutnya adalah 159. Wa im min ahadil kitabi illa la yu'minanna billah. Maaf Allah. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini adalah untuk agar orang yang ahli ilmu percaya kepada Anda, menghormati Anda, menghargai Anda dan sebagainya. Caranya adalah tulis oleh Anda ketika memang Anda ingin dihargai oleh orang-orang ahli ilmu. Mungkin Anda merasa tidak pede, atau mungkin merasa bahwa Anda lebih rendah dari mereka. Demikian. Sementara kondisi memaksa Anda untuk menghadiri suatu pertemuan yang dimungkinkan Anda untuk bertemu dengan orang-orang ahli ilmu tersebut, gitu. Jadi Anda berharap agar bukan disejajarkan, tetapi Anda dihargai dan dihormati, juga dipercaya apa yang terkait dengan apa yang Anda lakukan. Atau mungkin Anda sebagai pedagang atau mungkin peniaga yang akan menawarkan barang kepada ahli-ahli ilmu yang terkait dengan peralatan ilmu mereka, semisal buku, semisal alat tulis, atau mungkin alat peraga, atau mungkin alat presentasi dan sebagainya, sehingga mereka mempercayai Anda dalam hal berniaga kepada mereka. Demikian caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bi ayati syarifah tarqallahu majal min ahli al-ilm tasdiqan illa la yu'minanna bi kama min ahlil kitab illa la yu'minanna bi Isa alaihi salam innaka ala rabbil alamin. Lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud, atau mungkin mohon maaf, dengan jumlah bilangan Anda dan ibu Anda, atau nama kampung Anda, atau mungkin bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama dengan jumlah bilangan ayat yang Anda baca tadi. Lalu bacalah salawat 100 kali, lalu kemudian baca doa 3 kali. Kemudian tulisan tersebut digantungkan di tempat yang tinggi, atau mungkin Anda bisa bawa ke pertemuan, atau mungkin untuk menjajak menawarkan barang terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh ahli-ahli ilmu tersebut, agar memang ucapan Anda dipercaya, tindakan Anda dipercaya, dan sebagainya. Demikian Allah alam bisawab. Dan selanjutnya adalah 160. Fabzir minal ladzin بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Ini adalah untuk menjaga Anda dan cucu Anda dan keturunan Anda, atau mungkin yang terkait dengan tanggung jawab Anda nanti di akhirat nanti, mungkin anak istri, keturunan cucu, dan lain sebagainya, agar terjaga dari makanan-makanan orang kafir. Maksudnya adalah agar kita tidak pernah tahu
andai mungkin orang kafir itu baik, dia tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik, yang diharamkan oleh agama kita. Akan tetapi ada kalanya mungkin kita dihadapkan pada raguan kepada non muslim untuk menyajikan makanan itu bagus atau tidak. Itu untuk menjaga anak-anak, cucu-cucu keturunan kita. Jadi jangan sampai, insya Allah sepeninggal kita mati pun, insya Allah keturunan kita akan terjaga dari hal seperti itu. Allah akan menjaganya. Demikian, Allah alam bisawab. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga Allahumma inni atawassalu ilaik bi qadrati syarifah Allahumma jalam ba'id bainana wa baina dzurriyyatina minal haram wa syubhah wa qaribna bainana wa baina dzurriyyatina ala al thayyibah barakana innaka ala syai'in qadir alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selain dari makanan orang kafir pun dari makan yang halal, yang haram dan yang syubhat itu insyaallah dijauhkan. Untuk insyaallah untuk kita, turunan kita, anak dan cucu dan lain sebagainya, untuk ke bawahnya demikian. Lalu kemudian setelah tulisan tersebut ditulis, dibaca dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian bacalah qulhu atau surah Al-Ikhlas 100 kali, kemudian baca sholawat 100 kali. Lalu membaca doa 3 kali. Lalu kemudian ditiupkan tulisan tersebut kemudian dilebur dengan air. Lalu diminumkan ke anak istri kita, atau mungkin ditaburkan di dalam sumur, atau mungkin di sumber air kita, misal air, mungkin toren dan lain sebagainya, ya penampung ya, demikian. Jadi ini bisa juga untuk dibaca di wirid secara zikir, dizikir secara wirid, dikir secara kontinu, dipikirkan secara rutin agar anak cucu kita termasuk kita itu dijauhkan dari hal-hal makanan yang haram, karena diantara yang menghalangi doa kita, mustajaban doa yang kita adalah apa yang kita makan dari makanan yang haram. Semoga kita semua terlindungi, terjaga dari makanan-makanan yang syubhat dan makanan yang haram. Syubhat adalah makanan yang tidak dikenal tentang kehalalannya. Demikian, wa'alam bishawab. Lalu selesai ya 160. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di jasa kita selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga kita senantiasa diberikan pemahaman, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam bermuamalah, kemudahan dalam berbagai urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga Allah senantiasa menanamkan di benak kita, di kalbu kita, tentang niat untuk selalu beribadah di semua aspek tindakan, perilaku, dan sikap kita, bahkan pikiran, lintasan hati dan lain sebagainya, sampai ke perbuatan kita pun. Semoga Allah mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan dan senantiasa menghambakan diri kepada Allah dan cintai apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.